tapi kita tuh tetap paksa untuk kayak ngelakuin suatu tugas atau apa. Hai guys, selamat datang di podcast kita hari ini, yaitu 5 Lifestyle Mahasiswa. Yeay! Nah, sebelum itu aku akan memperkenalkan diri dahulu nih teman-teman. Ada kata pepatah, yaitu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, nama aku Meriel Viola Cynthia dari program studi Desain Produk. Aku Miftahul Jana dari program studi Psikologi. Nah, sebelum itu aku mau nanya nih kabarnya Kak Miftah. Kabar Kak Miftah hari ini baik atau gimana sih hari ini? Ya, alhamdulillah banget nih Kak Mary. Aku hari ini baik karena juga kegiatan aku hari ini gak banyak ya untuk dilakukan gitu ya. Kalau Kak Mary sendiri gimana sih kegiatan hari ini atau keadaannya gimana sih hari ini? Wah, aku baik banget nih Kak Miftah. Dan juga hari ini aku benar-benar menunggu banget sama narasumber kita pada hari ini. Pokoknya kece banget deh Kak Miftah. Wow, narasumber ya. Kita emang di sini mau ngapain sih Kak Mary? Gimana ya? Kita di sini ngumpul-ngumpul bakal ngebahas tentang yang lagi ngetren nih dibahas sama anak zaman sekarang, terutama anak mahasiswa. Apa sih itu Kak Mary? Jadi kita bakal membahas tentang overproduktif. Nah, jadi sebelumnya kita mau ngucapin banget terima kasih sama para narasumber sudah mau datang ke podcastnya kita. Nah, tadi kan Kak Miftah udah mention nih, apa itu ya overproductivity. Nah, aku mau ngejelasin overproductivity itu apa sih? Nah, overproductivity itu adalah kondisi di mana seseorang memaksakan dirinya sibuk meskipun tidak ada benefitnya sama sekali dan juga dapat merugikan kesehatan mental, fisik, maupun juga keseharian sosial mereka. Nah, bener banget. Biar kita nggak kelamaan nunggu nih, kita langsung aja yuk kenalan dulu sama narasumber kita nih. Kita ada punya narasumber, 3 narasumber kita dari Universitas Pembangunan Jaya. Boleh kita kenalan dulu ya dengan Kakak Dijun dengan siapa Kak? Halo semua, perkenalkan nama aku Johanna Graciela. Kalian bisa panggil aku Hana. Aku dari prodi Psikologi. Halo Kak. Halo semua, kenalkan nama aku Kalisa Shirila, bisa dipanggil Kalisa dari Prodi Arsitektur. Halo Kalisa. Halo semuanya, aku Syarifah Nesya dari Prodi Teknik Sipil. Halo Syarifah. Oke, Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Baik. Baik. Kira-kira ada kegiatan gak sih akhir-akhir ini tuh apa? Mungkin Kak Kalisa? Ada ya, karena kita udah mau dapat UTS, lagi sibuk ngerjain tugas untuk UTS sih kalau aku. Oh gitu, Lagi berarti hektik mempersiapkan banget ya. ya. Nah, kalau Kak Hana? Aku sendiri juga sama kayak Kalisa ya, lagi sibuk-sibuknya nih belajar buat UTS, terus banyak tugas kerja kelompok juga. Terus aku juga ngikutin organisasi di dalam kampus dan luar kampus juga. Wah, sangat padat ya berarti ya. Iya. Kalau Kak Nesia sendiri, akhir-akhir ini apa? Kalau aku sendiri juga ikut kegiatan organisasi di kampus, tapi sekarang lagi fokus di ujian dulu ya, karena lagi musim UTS kan ya. Oh, berarti pada lagi ikut hima dan juga lagi mempersiapkan UTS nih ya Iya, teman-teman. semoga UTS-nya mendapatkan yang terbaik ya teman-teman. Amin. Nah, Gimana nih Kak Mary? Berhubung itu aku mau mulai dari pertanyaan yang ringan-ringan dulu nih. Nah, kalian pernah dengar gak sih apa yang itu namanya overproductivity? Pernah sih. Pernah Pernah ya berarti ya. Kalau Kak Hana, overproductivity itu menurut Kak Hana apa sih? Menurut aku overproductivity atau produktivitas yang berlebihan tentu saja dimana kita itu kayak melakukan banyak aktivitas dan kegiatan-kegiatan di luar yang menyumbangkan banyak energi, terus waktu, juga kemampuan kita. Dan kalau berlebihan itu malah jatuhnya malah mengganggu kesehatan mental dan fisik kita gitu. Betul banget sih ya, banget. Aku setuju untuk kesehatan mental. Karena sangat diperlukan ya untuk mahasiswa zaman sekarang. Betul banget. Kalau Kakak Alisa?
Aku setuju juga sama Hana kalau overproductivity itu melakukan sesuatu secara berlebihan, dan kita tahu ya kalau segala sesuatu yang berlebih itu nggak baik. Misalnya kalau kata Hana bisa ngaruh ke kesehatan mental, bisa juga ke kesehatan fisik ataupun kehidupan sosial kita. Iya, betul. Sosial juga ngefek banget Iya. ya berarti ya. Karena kita juga punya kapasitas masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa terlalu berlebihan untuk menghadapi semua itu. Betul banget. Kalau Kanesia sendiri, Aku setuju sih ya sama yang dibilang Hana sama Kalisa. Dan aku tuh kalau yang aku bayangin nih dari overproductivity tuh dimana tubuh kita nih udah teriak nih, udah capek banget, tapi kita tuh tetap maksa untuk kayak ngelakuin suatu tugas atau apa. wah itu sangat kacau sih ya, sampai-sampai tubuh kita merasa kayak aduh udah nggak kuat gitu ya menurut Kanesia ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Jadi gimana sih menurut teman-teman kalau misalnya kita terjebak di aktivitas yang berlebihan itu, gimana sih caranya kita ngadepin itu? Kalau boleh dulu dari Kak Anisha. Tentunya yang pertama tuh kita tuh harus kenalin kapasitas diri kita ya. Kalau misalnya kita udah butuh istirahat, ya udah istirahat aja dulu. Terus habis itu harus belajar untuk bilang enggak ya. Jangan jadi people pleaser guys. Betul banget guys. Sering banget terjadi ya. Kalau menurut Kakak Hana gimana? Kalau menurut aku sih, aku setuju banget ya sama Nesya. Jadi kita harus punya dan sadar batas diri kita tuh kayak gimana. Terus menurut aku juga penting kalau kita tuh nerapin set goals atau enggak bisa dibilang skala prioritas. Jadi kita tahu mana yang harus diselesaikan dahulu. Iya. Boundaries dan skala prioritas Iya, ya. benar. Penting banget itu berarti. Oke, kalau menurut Kakak Aisyah gimana? Aku setuju sama Nisa dan Hana, tapi aku mau nambahin satu lagi, mungkin kita itu boleh banget untuk minta tolong ke orang ya guys. Kalau kita tuh ngerasa mungkin udah kapasitas kita tuh udah mentok, udah nggak bisa, nggak apa-apa kok untuk nanya bantuan dari orang lain. Betul. Tanya lah Setuju. kepada orang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian tuh bersalah banget pas lagi istirahat, even lagi duduk aja gitu? Pernah sih aku. Pernah ya? Kalau Hana gimana? Aku pernah kan, aku kan suka nonton film ya. Jadi kalau misalnya lagi nonton film nih, terus lagi udah kayak kebablasan nih, terus kayak pernah kepikiran kayak, ih harusnya tuh aku lagi belajar atau lagi nugas, tapi malah rebahan nonton film dan nunda kerjaan gitu. Ini kayak jadi ada rasa bersalah tersendiri gitu. Oh gitu. Padahal tuh Hana pun sendiri sudah sangat sibuk ya di hari itu ya. Namun waktu lagi istirahat pun juga merasa bahwa saya nggak pantas untuk istirahat seperti itu ya. Aku juga pernah kok kadang seperti itu. Kalau untuk Kak Alisa, Relate sih sama Hana, mungkin kayak kalau lagi nonton atau lagi libur, walaupun kita weekend cuma dapat 2 hari nih, tapi kayak kadang rasanya kok santai ya, karena mungkin kebiasaannya tuh terlalu padat atau kegiatannya tuh berlebihan. iya berarti untuk biasanya padat banget, tiba-tiba langsung ngedrop kayak kenapa hari ini nggak ada kegiatan gitu ya, jadi merasa hampa gitu ya. Kalau untuk Kanesia sendiri, Dulu sih pernah ya, maksudnya kan kayak kita ngelihat ya, misalnya di sosial media tuh kita ngelihat orang-orang lain tuh pada beraktivitas, tapi kita tuh lagi rebahan gitu loh, lagi duduk. betul banget. Padahal kalau misalkan seandainya kita udah nggak kuat ya beristirahat aja tuh gak masalah banget kan. Nggak Kayak masalah kita banget, ya. bukan mesin loh. Iya, Kita bukan mesin loh, kita betul manusia banget. loh. Iya, benar banget itu. Boleh juga kita ngelakuin hobi kita selama istirahat gitu, kayak nonton Hmm. film atau jalan-jalan healing, itu boleh banget. Setuju banget sih. Berarti memang harus ada istirahat ya untuk restore. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba punya 1 jam kosong, pertama yang bakal kalian lakuin itu apa sih? Boleh dari kalian dulu. Aku ya, ini aku jujur aja ya, pasti nonton drama sih, nonton film atau kayak denger musik gitu. Lebih ke santai aja sih aku. Oke, dari Kak Aisyah gimana nih? Mungkin karena aku akhir-akhir ini lagi kurang tidur, mungkin aku 1 jam itu bakal aku pakai buat tidur sih guys. Karena kita juga lagi banyak-banyak yang Iya, Benar banget itu. Oke, dari Kak Hana sendiri gimana? Menurut aku tergantung sih, kalau misalnya kita sebelumnya emang lagi hektik banget dan emang tubuh tuh udah benar-benar ngerasa capek, terus fisik mental kita juga udah lelah. Menurut aku sih
santai dulu, kita kayak nge-refresh otak lagi biar nanti tuh kedepannya kita bakal bisa lebih produktif dengan sehat lagi. Berarti kebanyakan itu lebih ke santai ya. Iya. Iya sih, perlu banget santai gitu ya. Tapi aku juga punya nih pernyataan kalau misalkan lebih memilih untuk kerjaan gitu ketimbang santai. Karena aku merasa tuh kadang kalau misalkan aku santai lebih merasa berdosa sih ya. Itu tuh produktif ya. Produktif kalau saya. Jangan lupa istirahat Iya, ya kamu jangan nanti lupa. ya. Iya, thank you ya. Oke, mungkin aku mau nanya ke teman-teman nih, tadi kan sudah ngebahas overproduktif dan semacamnya ya untuk pekerjaan kuliah gitu ya. Nah, aku mau bertanya untuk pesan-pesan untuk yang sedang terjebak dalam overproduktif nih, apa nih kira-kira dan teman-teman? Mungkin Kak Hana mungkin? Ya, menurut aku pesan-pesannya ya seperti yang tadi kita udah kasih ya beberapa solusi atau cara pencegahannya. Ya tetap harus kenalin batas diri sih menurut aku. Betul Kalau misalnya banget. emang udah benar-benar nggak bisa banget itu kalian tuh harus benar kayak sejenak istirahat dulu, nggak boleh maksain diri sendiri. Tuh. Ke istirahat dulu aja ya, stop Iya, ya. Yang benar. penting istirahat dan juga tahu kapan baliknya lagi ya berarti Iya. Kak Hana ya. Untuk Kak Kalisa gimana nih Aku pesan-pesan? juga setuju sama Kak Hana ya, kita tuh benar-benar harus kenal diri sendiri karena kalian juga kan yang ujung-ujungnya tahu kalian tuh butuh apa, mungkin butuh Betul istirahat, banget. mungkin butuh interaksi atau mungkin butuh keluar dari rumah, itu terserah kalian. Kanisha sendiri gimana nih? Kalau menurut aku nih ya pesan-pesan untuk yang nonton, kalau misalkan capek tuh istirahat aja, jangan ngerasa bersalah, enjoy the process aja. Dan ingat ya, istirahat ini bukan reward, tapi ini hak untuk kita sebagai manusia. Karena kita butuh istirahat, guys. Betul banget itu. Jangan lupa ya teman-teman, sayangi diri kita sendiri, tidak boleh terlalu overproduktif ya teman ya. Dan juga tahu kapasitas diri teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman set boundaries, itu bakal lebih membantu teman-teman agar tidak overproduktif. Karena overproduktif itu bakal ngerugiin diri kalian sendiri, termasuk kesehatan mental dan juga fisik yang tadi teman-teman narasumber sampaikan. Seperti itu. Ya, oke. Teman-teman, kita udah nggak berasa nih, udah mau selesai. Ya. Podcast kita. Terima kasih ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya, Miftah Ujana. Dan saya Meriel Villa Cynthia. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.